Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Maureen Esther Awi Pakasi, dalam renungan pagi pada hari ini, saudaraku yang kekasih. Renungan pagi bersama saya, kita sedang melihat kepada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adalah doa satu-satunya, saudara, dan itu bukan hanya sekedar kalimat-kalimat doa, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu menjadi pola hidup orang Kristen, saudara yang kekasih. Dan doa Bapa kami sebenarnya adalah pola hidup Tuhan Yesus sendiri, saudara yang kekasih, ya. Dan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, yang kita sudah belajar, yang mengikutinya dengan setia, ya, kita sudah mengenal siapakah anak Allah itu. Karena ketika kita menyebut Dia Bapa, berarti kita adalah harus menempatkan diri sebagai anak-anak Bapa atau anak-anak Allah. Dan kita sudah belajar cukup lama, selama 5 minggu, ya, mengenai anak Allah itu siapa, bagaimana seharusnya orang kalau menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah, saudara, ya, tidak sembarangan, saudaraku yang kekasih. Nah, sekarang kita sudah berpindah melihat kepada kata Bapa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, kata Bapa yang diajarkan lewat doa Bapa kami. Tuhan mengajar murid-muridnya ketika itu menyebut Allah itu Bapa, saudara yang kekasih. Bapa kami, ya, Bapa kami. Saudara, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa tidak ada agama manapun yang memanggil Allahnya atau sesembahannya sebagai Bapa kami, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya untuk memanggil Allah itu Bapa. Jadi di sini juga memiliki makna betapa harus dekatnya hubungan seseorang yang memanggil Allah itu Bapa, ya. Di sini jadi bukan hanya secara de jure, ya, kita berstatus sebagai anak-anak Allah, ya, dan memanggil Dia Bapa, tetapi juga secara de facto kita harus membuktikan bahwa kita sesungguhnya adalah anak-anak Bapa kita di sorga, saudara. Ciri yang harus terlihat apa, saudara yang kekasih? Ada yang pepatah mengatakan bahwa like father, like son, ya. Sebagaimana Bapa, demikian pula seharusnya anaknya, saudara. Jadi anak itu mewarisi keberadaan, sifat, karakter bapaknya. Karena ada juga pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saudara, ya. Nggak mungkin pohon mangga itu buahnya apel, atau sebaliknya pohon apel buahnya mangga, ya. Jadi kalau pohon apel pasti buahnya apel, pohon mangga pasti buahnya mangga, saudara yang kekasih. Jadi kalau kita menyebut Allah itu Bapa, ya, kita harus memiliki ciri-ciri seperti Bapa, saudara. Kita harus memiliki karakter seperti Bapa, saudara. Adalah tidak cocok kalau kita memanggil Dia Bapa kami, kemudian sifat-sifat atau karakter kita atau perbuatan-perbuatan kita tidak seperti Bapa yang kita panggil sebagai Bapa kami yang ada di dalam sorga, saudara yang kekasih, ya. Nah, jadi apa yang Yesus ajarkan kepada kami, sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus mengajarkan doa dengan sebutan awal Bapa kami. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah, saudara yang kekasih.
Jadi itu bukan sekedar pengembalian sebuah status, saudara, bukan. Bukan hanya dengan de jure secara hukum, ya, tetapi juga secara de facto. Kenyataannya dalam kehidupan kita yang menyebut Allah itu Bapa kami harus dibuktikan dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap terhadap sesama, saudara yang kekasih, yang membuktikan bahwa sungguh kita adalah anak Allah yang sah, huios, bukan anak Allah yang tidak sah, ya, notos, tidak, saudara. Jadi ini bukan main-main, saudara yang kekasih, ya, untuk menyebut Dia Allah Bapa kita. Jadi secara de jure artinya secara hukum status kita dikembalikan sebagai anak-anak Allah. Dan ini merupakan suatu anugerah, saudara, anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, saudara. Saya sudah katakan di hari-hari yang lalu, pemberian Allah itu harus kita hargai. Sebagai manusia saja, saudara, saya khususnya, kalau saya mendapatkan pemberian, apakah itu memiliki harga atau tidak berharga, ya, saya tetap menghargai semua pemberian dari siapapun juga, saudara, ya. Apalagi pemberian dari Allah Bapa, saudara. Apalagi itu pemberian sebagai kasih karunia Allah kepada kita. Itu harus kita hargai setinggi-tingginya, saudaraku yang kekasih. Ya, jadi itu merupakan anugerah yang diberikan Allah, dan perubahan status itu terjadi saat, ya, secara de jure, saudara, saat Tuhan Yesus lunas membeli kita dengan darahnya di kayu salib, saudara yang kekasih. Saudara bisa catat kalau saudara sudah siapkan pensil atau pena atau pulpen, kertas, 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Jadi, ya, perubahan status ini terjadi ketika Tuhan Yesus membayar lunas, membeli kita dengan darahnya di kayu salib, saudara. Tetapi, ada tetapinya, ya, saudaraku. Tetapi apa artinya status kalau secara de facto pada kenyataan yang terlihat, saudara, kita belum menjadi anak-anak Allah, saudara yang kekasih. Apa artinya de jure atau ya de jure, saudara, ya? Kalau pada kenyataannya atau de factonya kita belum menjadi anak-anak Allah, saudara. Kita harus betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, sampai mempunyai unsur-unsur yang Allah miliki, saudara yang kekasih. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, saudara? Apa yang bertumbuh? Bukan jasmani kita ini yang bertumbuh, saudara, tetapi manusia roh kita, saudara, ya, yang sifatnya kekal itu. Tubuh ini akan kita tinggalkan ketika kita mati. Dari debu kembali menjadi debu, ya. Tetapi yang bersifat kekal adalah roh kita. Sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa kemah tempat kediaman kita ini akan dibongkar, saudara, ya. Tetapi manusia roh kita biarlah diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Bukan hanya diperbaharui dari minggu ke minggu ketika kita di gereja, ya, saudara yang kekasih, atau ketika kita mengikuti live streaming. Sekarang nggak boleh ke gereja lagi, dibatasi.
tetapi saya menghargai setiap orang-orang yang masih bisa melangkah ke rumah Tuhan, saudara-saudara yang kekasih ya. Dan itu juga sangat dihargai oleh Tuhan. Selama kesempatan masih ada, kita masih bisa ke gereja, saudara, pakailah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Karena saya katakan kepada jemaat GP di Ilumung Allah, kita bisa ikut live streaming di rumah, tetapi tidak akan bisa sama seperti kita di gereja. Kita bisa duduk manis, tenang, fokus ya. Itu pun bagi yang niat fokus. Kalau yang nggak niat fokus bisa terganggu dengan hal-hal lain, saudara. Bisa dengan bunyi-bunyian atau orang yang sedang mundar-mandir, yang sedang lewat di depan kita. Kalau di rumah, saudara, aduh banyak godaannya, saudara. Kita tidak akan bisa fokus menangkap firman Tuhan seutuhnya, saudara. Sedangkan firman inilah, saudara, yang bisa membuat kita bertumbuh dalam manusia roh kita, saudara. Paulus katakan manusia roh kita, manusia batiniah kita, wajah batiniah kita ini dibaharui dari hari ke hari, saudara yang kekasih. Kalau perlu dari jam ke jam, saudara. Jika perlu dari menit ke menit, bahkan sampai detik ke detik. Saudaraku yang kekasih, ya. Nah, itulah bertumbuhnya dengan mendengar firman Tuhan, saudara. Bukankah juga di dalam 2 Timotius 3, saudara, ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar orang dalam kebenaran, untuk menegur orang, saudara, untuk menegur kita, dan akhirnya menjadikan kita ketika kita menyimak firman, kita mendengar firman, kita mau dididik oleh firman, menyatakan kesalahan-kesalahan kita dan kita mau melepaskan kesalahan kita dan mau bertobat, ya, kita akan menjadi manusia ilahi, saudara, man of God, ya, manusia Allah, saudara, ya, karena roh kita selalu diperbaharui dari hari ke hari. Jadi jika kita betul-betul bertumbuh sampai mempunyai unsur-unsur yang dimiliki Allah, nah itu dia. Sampai kita menjadi man of God, manusia ilahi, manusia Allah, barulah kita menjadi anak-anak Allah secara de facto, saudara. Secara kenyataannya, saudara yang kekasih. Nah, itulah sebabnya orang Kristen itu harus dimuridkan, saudaraku yang kekasih. Harus belajar, saudara. Harus bertumbuh, saudara. Sampai Bapa di surga, Bapa surgawi kita menemukan pribadi Yesus di dalam kita. Sampai Bapa di sorga menemukan pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah model manusia yang dikehendaki Allah Bapa di dalam diri kita. Saudara, orang Kristen itu belum tentu adalah anak Allah. Hanya yang seperti Kristus itulah anak-anak Allah, saudara yang kekasih. Sekali lagi, orang Kristen yang ke gereja atau orang Kristen, ya, yang mungkin juga dia adalah seorang pendeta sekalipun, ya, aktivis majelis gereja, saudara, belum tentu anak-anak Bapa, saudara. Jika tidak seperti Kristus, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi tidak mudah menyebut saya anak Tuhan, ya. Saya anak Allah, saya anak Tuhan. Saudara, saya teringat mama saya cerita dulu ketika dia masih kecil di kampungnya, saudara, ya, di kampungnya di Manado sana, saudara, di Tondano Pantai. Dia cerita sama saya. Aduh, ada kelompok-kelompok orang Kristen tertentu, ya, yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Sampai
orang-orang tua itu kalau mereka melihat anak-anaknya sedang main dengan dari denominasi lain, saudara, mereka akan bilang gini, mari sini, jangan bermain, ya, dengdorang, torang ini anak-anak Tuhan, ya, gitu. Torang ini anak-anak Tuhan. Ngomongnya seperti itu sehingga menyakitkan kelompok yang bukan dari denominasinya, saudara. Tetapi apa yang mama saya cerita, saudara, mereka yang mengatakan diri anak-anak Tuhan, tapi hidupnya bukan seperti anak Tuhan. Ya, hidupnya mabok-mabok, saudara yang kekasih. Hidupnya mengganggu orang lain, saudara. Hidupnya penuh caci maki mulutnya, saudara. Ya. Hidupnya selalu berbuat jahat sama orang lain, saudara yang kekasih. Rasul Paulus katakan orang yang masih menyakiti orang lain, sebenarnya orang itu tidak atau belum mengenal Allah. Orang yang hidupnya masih suka nyakitin orang, saudara, sebenarnya orang itu belum benar-benar mengenal Allah. Ya, dan itu yang Paulus katakan. Masih mengganggu orang lain, masih melukai orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, orang itu sebenarnya belum benar-benar mengenal Allah. Nah, yang saya katakan, yang kesaksian mama saya cerita, mama saya lihatnya seperti itu, tapi mereka mengatakan dari mulut mereka, mari sini, jangan bermain dengdorang, torang anak-anak Tuhan. Tetapi secara de facto dalam kenyataan hidup berkelakuan, saudara, tidak menunjukkan anak Tuhan. Dan hal ini tidak boleh terjadi, saudara yang kekasih. Ya, jadi Bapak harus menemukan pribadi Yesus di dalam diri orang percaya, saudara yang kekasih. Sebab itu, saudara, kalau kita sudah berani menyebut Allah sebagai Bapa, itu konsekuensinya ada, saudara. Berani menyebut Allah itu Bapa, saudara, itu ada konsekuensi yang luar biasa. Seperti ada dalam Ibrani 12 ayat 1, saudara. Ya, saya bacakan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam khotbah saya hari Minggu kemarin, saya sedikit menyinggung Ibrani 12 ayat 1. Ya, kemanapun kita pergi, kita punya banyak saksi-saksi, saudara. Banyak mata-mata yang melihat hidup kita di sekeliling kita. Seperti awan aja, kemanapun kita pergi selalu ada awan di atas kepala kita, saudara yang kekasih. Nah, itulah saksi-saksi yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sebab itu dikatakan banyak orang yang melihat kita, banyak orang yang menjadi saksi-saksi bagaimana hidup orang yang mengatakan sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Ya, apakah benar-benar seperti Kristus yang diikutinya, yang dipercayainya itu, saudara? 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengaku dirinya ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, ia wajib hidup, saudara, sama, tidak berbeda, sama seperti Kristus telah hidup, saudara. Jadi kalau kita tidak sama seperti Kristus telah hidup, saudara, tidak seperti Kristus, kita tidak berhak mengatakan kita anak-anak Allah. Kita tidak berhak menyebut Bapa kami yang di sorga. Ini sungguh, saudara. Nah, sebab itu Paulus ingatkan,
Tanggalkan segala rintangan, tanggalkan segala dosa, saudara yang kekasih. Tanggalkan semua beban-beban dosa, saudara yang kekasih. Tanggalkan, haleluya, yang begitu merintangi kita, saudara yang kekasih. Dosa membuat kita tidak bertumbuh. Bahkan dosa akan membuat kita mati. Bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Jadi boleh dikatakan ada orang yang hidup kelihatan tapi sebenarnya mati, saudara. Ya, tubuhnya aja kelihatan hidup. Ya, tubuhnya kelihatan eksis tapi sebenarnya inti dari kehidupannya dia sendiri, rohnya mati, saudara yang kekasih. Apa artinya hidup kalau rohnya mati? Karena apa yang kita hidupi di tubuh kita ini akan jadi tanah. Sekali lagi, tapi roh kita ini yang harus diperbaharui dari hari ke hari, artinya harus tetap hidup. Supaya ketika kita mati meninggalkan tubuh jasmani ini, roh kita, wajah batinia kita sudah cemerlang di hadapan Allah Bapa, saudaraku yang kekasih. Ya, banyak orang yang hanya memperhatikan tubuh fisiknya ini, saudara. Diberi makanan yang bergizi, diberikan olahraga ya supaya terbentuk dengan baik ya. Untuk laki-laki berotot seperti itu ya, wanita seperti gitar Spanyol gitu. Tetapi itu semua fana, saudara. Walaupun memang kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya kita harus olahraga, kita harus makan makanan yang bergizi. Tapi itu bukan yang utama, saudara yang kekasih. Yang utama adalah wajah batinia kita ini, wajah roh kita ini, saudara yang kekasih, yang harus kita perhatikan. Ya, saudara, karena kita juga punya banyak saksi, ya. Dan dikatakan berlomba dengan tekun, saudara. Paulus mengatakan dirinya bukan seolah-olah sudah mendapatkan, tetapi Paulus berusaha sedemikian rupa, saudara yang kekasih. Terus berusaha. Sekelas Paulus loh, saudara. Kita kenalkan siapa Paulus, penulis 14 kitab buku di dalam perjanjian baru. Kita tahu Paulus itu siapa, orang yang militan untuk Tuhan, orang yang all out untuk Yesus, saudara. Orang yang all out dalam memenangkan jiwa, orang yang all out dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Toh masih katakan dia berusaha seolah-olah belum mencapainya. Itu sekelas Paulus, saudara. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang kekasih? Sebab itu lewat Ibrani 12 ini dia ingetin lagi, mari kita berlomba dengan tekun. Ya, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib itu, saudara. Berlomba dengan tekun. Jika tidak, kita tidak akan mencapai standar yang Allah inginkan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya, saudara yang kekasih. Apa standar Allah bagi kita? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Hendaklah kamu kudus sebagaimana aku kudus, saudara yang kekasih. Nah, inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehingga kita berkenan atau dilayakkan memanggil Dia Bapa kita yang ada di sorga. Kali lagi waktu membatasi kita. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada renungan pagi hari ini, saudara, hari Selasa ya. Tanggal berapa ini? Hari Minggu tanggal 16, 16, saudara yang kekasih ya. Di bulan Februari 2021. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sejenak. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pelajaran dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Tuhan, kami mau menghidupi doa Bapa kami ini dalam diri kami. Dengan kemauan kami Tuhan untuk bertekun dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Memampukan kami untuk Tuhan menjalankan Tuhan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini adalah sebenarnya gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Dan kami, anak-anak-Mu, kalau kami mengatakan ada di dalam Tuhan,
kami pun wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Terpujilah nama-Mu, diberkati mereka yang sudah bersama hamba pada saat ini ya Tuhan. Diberkati mereka yang akan mengikutinya setelah siaran secara langsung ini. Semua kami diberkati, roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Terlebih roh kami selalu dibaharui dari hari ke hari, sehingga wajah batinia kami ini sudah layak ketika kami menghadap Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.